Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Waalaikumsalam. semua. Selamat malam. Oke, kita mulai saja untuk presentasi tugas UAS Manajemen Keuangan 2 ini di semester genap tahun pelajaran 2023-2024. Sebelum kita mulai presentasi ini, saya perkenalkan dulu ya dari tim kita nih, kelompok 8. Untuk saya mulai. Nama saya Pitsudorowerti dengan nomor NIM 2202010101027. Selanjutnya Mbak Heni, monggo. Ya, saya Heni Sulistiawati dengan NIM 2201010101238. Oke, next Selanjutnya, Mbak Rarat. Dengan saya Rumarat Panjaitan dengan NIM 2201010101236. Oke, teman-teman, di sini kita berkumpul untuk mempresentasikan ya apa yang sudah kita kerjakan di tugas UAS Manajemen Keuangan ini. Baik, saya share screen dulu ya materi kita. Apakah terlihat teman-teman? iya, oke. Sudah terlihat ya. Oke, kita mulai dulu. Oke, sebentar. Ini kita judulnya dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tugas UAS Manajemen Keuangan 2 semester genap tahun ajaran 2023-2024 dengan judul Analisis Penilaian Investasi Proyek di Kedai Kopi Diorama. Dosen Manajemen Keuangan 2 ini adalah Ibu Pustika Ayuning Puri, SE, MSI, M. Kami dari Universitas Cyber Asia. Daftar isi dari presentasi ini yaitu diantaranya 1. Latar belakang, 2. Tujuan analisis, 3. Metodologi, 4. Pembahasan, 5. Tujuan proyek, 6. Estimasi biaya. Untuk latar belakang nanti akan dibacakan oleh Mbak Rarat ya. Silakan Mbak Rarat. Ya, saya mulai membaca pendahuluan latar belakang. Investasi dalam industri makanan dan minuman, khususnya kedai kopi, telah menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Konsumsi kopi di Indonesia terus meningkat, didorong oleh perubahan gaya hidup dan meningkatkan minat masyarakat terhadap budaya ngopi. Kedai kopi tidak hanya berfungsi sebagai tempat menikmati minuman, tetapi juga sebagai tempat bersosialisasi, bekerja, dan mengadakan pertemuan. Oleh karena itu, investasi dalam kedai kopi menjadi pilihan yang menarik bagi banyak investor. Oke, tujuan analisis. Silahkan dilanjut juga Mbak Rarat sama metodologi. Tujuan analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan investasi proyek kedai kopi di Diorama. Berbagai metode analisis termasuk IR dan Present value. Hmm, Putus-putus, Mbak Rarat sensitif. bisa, mohon maaf Mbak Rarat, suaranya putus-putus. Bisa diulang. Untuk yang tujuan analisis. Kedengeran Bu Heni? Enggak, putus-putus masih. Putus-putus Mbak Masih Rarat. Oke, putus-putus. atau enggak Mbak Heni, monggo Iya, dilanjut. saya Bentar ya Mbak lanjutkan. Rarat ya. Tujuan Sinyalnya seperti ini. analisis. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan investasi proyek kedai diorama melalui berbagai metode analisis keuangan, termasuk net present value atau NPE, NPV, internal rate of return atau IRR, dan payback period. Selain itu, juga akan melakukan analisis sensitivitas untuk memahami dampak perubahan variabel-variabel penting terhadap hasil investasi. Metodologi. Pendekatan yang digunakan dalam laporan ini mencakup 1. Estimasi biaya dan proyeksi pendapatan, yaitu mengidentifikasi biaya investasi awal, arus kas,
tahunan setelah biaya operasional dan proyeksi pendapatan untuk 5 tahun ke depan. Kedua, analisis kelayakan keuangan meliputi menghitung NPV untuk menilai apakah proyek akan diberikan nilai tambah bagi investor, menghitung IRR untuk menentukan tingkat pengembalian internal dari proyek, menghitung payback period untuk menentukan waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Analisis sensitivitas yaitu mengevaluasi bagaimana perubahan dalam biaya modal atau tingkat diskonto dan proyeksi arus kas mempengaruhi NPV dan IRR. Kedua, penentuan biaya modal yaitu menentukan struktur modal perusahaan yang mencakup komposisi antara ekuitas dan utang. Menghitung biaya ekuitas menggunakan model capital asset pricing model atau CAPM. Menghitung biaya utang setelah pajak, menghitung weighted average cost of capital atau WACC perusahaan. 4. Pembahasan. Laporan ini akan menyajikan hasil perhitungan NPV, IRR, dan payback period, serta analisis sensitivitas terhadap variabel-variabel penting. Diskusi mengenai faktor-faktor risiko yang mungkin mempengaruhi keputusan investasi juga akan disertakan. Berdasarkan hasil analisis, laporan ini akan memberikan rekomendasi apakah proyek kedai di kopi diorama layak untuk dijalankan, serta alternatif strategi jika proyek tidak layak berdasarkan analisis awal. Untuk melakukan analisis penilaian investasi proyek kedai kopi diorama, kita perlu mendefinisikan tujuan, estimasi biaya, dan proyeksi pendapatan atau arus kas masa depan. Berdasarkan informasi tersebut, kita bisa menghitung net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, payback period, dan untuk mendirikan sebuah kedai kopi ramah yang dapat menyediakan kopi berkualitas tinggi dengan suasana yang nyaman dan unik. Proyek ini bertujuan untuk menarik pelanggan dari kalangan pencinta kopi dan masyarakat umum serta mencapai profitabilitas dalam jangka panjang. Udah, Mbak Hendy? Akan saya lanjutkan ya. Oke. Oke, untuk yang keenam adalah estimasi biaya. Estimasi biaya ini dari proyek kedai kopi diorama meliputi biaya investasi awal dan biaya operasional tahunan sebagai berikut. Untuk biaya investasi awal, renovasi dan dekorasi itu 150 juta, peralatan dan perlengkapan berupa mesin kopi diantaranya meja, kursi, dan lain-lain itu 100 juta, biaya lisensi dan perizinan itu 10 juta, biaya promosi awal 20 juta. Total biaya investasi awal yaitu 280 juta. Untuk biaya operasional tahunan, biaya sewa tempatnya diestimasikan 50 juta, gaji karyawan 120 juta, biaya bahan baku 80 juta, biaya utilitas dan lain-lain 30 juta. Total biaya operasional tahunan adalah 280 juta. Untuk proyeksi pendapatan arus kas masa depan, proyeksi pendapatan dan arus kas tahunan dari penjualan kopi dan makanan ringan itu sebagai berikut. Estimasi di tahun pertama 400 juta, estimasi tahun kedua 450 juta, estimasi tahun ketiga 500 juta, estimasi tahun keempat itu 550 juta, dan yang tahun kelimanya adalah 600 juta. Untuk analisis penilaian investasi ini, dalam melakukan analisis penilaian investasi, kita perlu menghitung NPV, IRR, dan payback period berdasarkan proyeksi arus kas tersebut. Mari kita hitung masing-masing metriknya. Untuk net present value dihitung dengan mendiskon arus kas masa depan ke nilai saat ini menggunakan tingkat diskonto tertentu atau cost of capital. Misalkan tingkat diskonto yang digunakan adalah 10%. Yang kedua adalah internal rate of return atau IRR-nya adalah tingkat diskonto di mana NPV proyek sama dengan 0. Yang ketiga, payback period adalah waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas yang dihasilkan oleh proyek. Yang keempat, analisis sensitivitas
Dilakukan dengan mengubah variabel-variabel penting seperti biaya modal dan proyeksi arus kas untuk melihat dampaknya terhadap NPV dan IRR. NPV dihitung dengan mendiskon arus kas masa depan ke nilai saat ini menggunakan tingkat diskonto 10%. Hasil perhitungan NPV-nya adalah sebagai berikut. 517.984.489,39. Untuk IRR-nya, tingkat diskonto di mana NPV proyek sama dengan 0, hasil perhitungan IRR-nya adalah 57,05%. Untuk payback period, adalah waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas yang dihasilkan oleh proyek. Hasil perhitungan payback periodnya adalah 2 tahun. Untuk analisis sensitivitas, kita akan melihat bagaimana perubahan dalam biaya modal atau tingkat diskontonya dan proyeksi arus kas akan mempengaruhi NPV dan IRR. Perubahan tingkat diskonto ini misalkan jika kita mengubah tingkat diskonto menjadi 12% dan 15% untuk melihat dampaknya terhadap NPV dan IRR. Misalkan kita mengubah proyeksi arus kas tahunan menjadi lebih rendah untuk melihat dampaknya terhadap NPV dan IRR, proyeksi arus kas baru adalah sebagai berikut. Di tahun pertama 100 juta, tahun kedua 150 juta, tahun ketiga 200 juta, tahun keempat 250 juta, tahun kelima 300 juta. Berikut adalah hasil penilaian sensitivitasnya. Terlihat di sini adalah perubahan tingkat diskontonya dengan tingkat diskonto 12%, NPV-nya menjadi Rp472.423.945,84. Lalu NPV dengan tingkat diskonto 15%-nya adalah Rp411.015.752,27. Untuk perubahan proyeksi arus kas itu menjadi Rp442.168.753,99. IRR-nya dengan proyeksi arus kas baru itu adalah 50,29%. Kesimpulan analisis penilaian investasinya untuk net present value-nya itu adalah Rp517.984.489,39. Proyek ini memiliki NPV positif yang menunjukkan bahwa proyek tersebut diharapkan menghasilkan nilai tambah bagi investor. Lalu untuk internal rate of return-nya itu 57,05%. Ini jauh lebih tinggi dari tingkat diskonto 10% yang menunjukkan bahwa proyek ini sangat menguntungkan. Untuk payback period 2 tahunnya yang relatif singkat ini menunjukkan bahwa investasi awal dapat dikembalikan dalam waktu yang cukup cepat. Lalu yang keempat adalah analisis sensitivitasnya. Perubahan tingkat diskonto di mana NPV tetap positif meskipun tingkat diskonto dinaikkan menjadi 12% dan 15%. Untuk perubahan proyeksi arus kasnya, NPV dan IRR tetap positif meskipun proyeksi arus kas diturunkan. Itu menunjukkan bahwa proyek ini cukup tahan terhadap perubahan dalam arus kas. Secara keseluruhan, proyek kedai kopi diorama tampak menguntungkan dan memiliki potensi yang baik untuk memberikan pengembalian investasi yang positif. Saya lanjutkan untuk penentuan biaya modal untuk proyek kedai kopi diorama. Dalam menghitung biaya modal, kita perlu menentukan struktur modal perusahaan, biaya ekuitas, biaya utang, dan kemudian menghitung weighted average cost of capital atau WACC. Maaf, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, Mbak. Oh iya, oke. Saya lanjutkan ya. Untuk struktur modal perusahaannya itu terdiri dari 60% ekuitas dan 40% hutang. Biaya ekuitas dapat dihitung menggunakan model Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Dengan rumus biaya ekuitas atau RE itu sama dengan RF ditambah beta dikali RM dikurang RF, di mana RF adalah tingkat pengembalian bebas resiko atau risk free rate, beta adalah beta perusahaan atau mengukur volatilitas relatif terhadap pasar, RM adalah tingkat pengembalian pasar atau market return. Misalkan tingkat pengembalian bebas risiko RF-nya adalah 6%, beta sama dengan 1,2, tingkat pengembalian pasar RM sama dengan 12%.
Untuk biaya utang adalah tingkat bunga yang relevan. Misalkan tingkat bunga utang adalah 10%, karena biaya bunga utang dapat dikurangkan dari pajak, biaya utang setelah pajak dihitung sebagai rumus berikut ini. Biaya utang atau RD sama dengan RD dikali 1 dikurang T. Di mana T adalah tarif pajak perusahaan. Misalkan tarif pajak adalah 25%. Lalu yang keempat adalah weighted average cost of capital yang dihitung sebagai rata-rata pertimbangan dari biaya ekuitas dan biaya utang. Dengan rumus seperti yang tertera di sini, yaitu WACC sama dengan E dibagi E plus D dikalikan RE ditambah D dibagi E plus D dikali RD dikali 1 dikurang T. Di mana E adalah nilai ekuitas, D adalah nilai utang. Lalu kita hitung biaya ekuitas, biaya hutangnya, dan WACC menggunakan parameter di atas. Perhitungannya adalah seperti tampak di bawah ini, yaitu biaya ekuitas atau RE menggunakan CAPM senilai 0,132 atau 13,2%. Untuk biaya utang setelah pajak atau RD itu ada di 0,75 atau 7,5%. Untuk yang WACC-nya nilainya adalah 0,1092 atau 10,92%. Kesimpulannya adalah biaya ekuitas itu sama dengan 13,2%, biaya utang setelah pajak itu adalah 7,5%, WACC-nya itu 10,92%. Nah, struktur modal perusahaan yang terdiri dari 60% ekuitas dan 40% utang dengan WACC sebesar 10,92%. WACC ini dapat digunakan sebagai tingkat diskonto dalam analisis investasi untuk proyek kedai kopi diorama. Untuk analisis, apakah teman-teman ada yang mau mencoba membacakan? Mbak Heni atau Mbak Baca Rara? ya. Oh, Mbak Rara, silakan. Barat, monggo. Mau mencoba membacakan, boleh? Ya, analisis keseluruhan untuk proyek kedai kopi diorama. Rekomendasi kelayakan proyek berdasarkan perhitungan sebelumnya. 1. Net present sebesar 517.984.489,39 rupiah. NPP positif menunjukkan bahwa proyek ini diharapkan menghasilkan nilai tambah bagi investor. 2. Internal rate of return atau IRR 57,05%. IRR yang jauh lebih tinggi dari WACC atau 10,92%. Menunjukkan bahwa proyek ini sangat menguntungkan. 3. Payback period 2 tahun. Payback period yang relatif singkat menunjukkan bahwa investasi awal dapat dikembalikan dalam waktu yang cukup cepat. Rekomendasi proyek kedai kopi diorama layak untuk dijalankan berdasarkan analisis keuangan. Proyek ini diharapkan memberikan pengembalian yang tinggi dan cepat terhadap investasi awal. Lanjut, Mbak, monggo. Faktor-faktor resiko yang mungkin mempengaruhi keputusan Investasi. investasi. Nggak kelihatan aku. Oh, kelihatan. Mau lanjut? Kelihatan semua atau Coba, enggak? Iya, nggak kelihatan. Oh, nggak Kelihatan. kelihatan. Aku Mbak Heni lanjut aja. kelihatan? Aku Ah, kelihatan. Oke. Mbak Iya. Heni mau dilanjut? Oke. Aku lanjut. Ya. Oke. Faktor-faktor resiko yang mungkin mempengaruhi keputusan investasi. Meskipun analisis keuangan menunjukkan bahwa proyek ini layak dijalankan, terdapat beberapa faktor risiko yang perlu dipertimbangkan. 1. Perubahan kondisi ekonomi. Resensi atau perlambatan ekonomi dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan permintaan terhadap produk kopi. Kedua adalah persaingan. Tingginya persaingan dalam industri kedai kopi dapat mempengaruhi pangsa pasar dan margin keuntungan. Ketiga, biaya operasional. Kenaikan biaya bahan baku, gaji karyawan, atau biaya sewa tempat dapat mengurangi profitabilitas proyek. Keempat, regulasi pemerintah.
Perubahan dalam regulasi atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bisnis makanan atau minuman dapat mempengaruhi operasi kedai kopi. Kelima, ketidakpastian pasar. Perubahan preferensi dan tren konsumen dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk kopi yang ditawarkan oleh kedai kopi diorama. Keenam, manajemen dan eksekusi. Keberhasilan proyek sangat tergantung pada kemampuan manajemen dalam menjalankan operasi dan strategi bisnis dengan efektif. Alternatif strategi jika proyek tidak layak dijalankan. Jika berdasarkan analisis awal proyek tidak layak dijalankan, berikut beberapa alternatif strategi yang dapat dipertimbangkan. Pertama itu revisi rencana bisnis. Mengkaji ulang proyeksi pendapatan dan biaya operasional untuk menemukan cara meningkatkan profitabilitas seperti menurunkan biaya atau meningkatkan harga produk. Kedua, diversifikasi produk, yaitu menambahkan atau berbagai produk atau layanan baru yang dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, revisi rencana bisnis, yaitu mengkaji ulang proyeksi pendapatan dan biaya operasional untuk menemukan cara meningkatkan profitabilitas seperti menurunkan biaya atau meningkatkan harga produk. Keempat, kolaborasi dan kemitraan. Bekerja sama dengan bisnis lain atau pemasok untuk mendapatkan keuntungan kompetitif dan menurunkan biaya. Kelima, mencari sumber pembiayaan alternatif, yaitu mengkaji opsi pembiayaan lain yang dapat menurunkan biaya modal dan meningkatkan kelayakan proyek. Yang keenam, lokasi alternatif, yaitu mempertimbangkan lokasi lain yang mungkin menawarkan biaya sewa lebih rendah atau memiliki pasar yang lebih potensial. Penutup, berdasarkan hasil analisis keuangan yang telah dilakukan, proyek kedai kopi diorama menunjukkan potensi yang signifikan untuk memberikan pengembalian investasi yang positif. Perhitungan net present value, internal rate of return, dan payback period mengidentifikasi bahwa proyek ini layak untuk dijalankan. Analisis sensitivitas juga memperkuat bahwa proyek ini cukup tahan terhadap perubahan dalam variabel-variabel penting seperti biaya modal dan proyeksi arus kas. Namun demikian, keputusan untuk menjalankan proyek ini tidak terlepas dari berbagai faktor risiko yang harus diperhatikan seperti kondisi ekonomi, persaingan pasar, biaya operasional, dan regulasi pemerintah. Manajemen yang efektif dan strategis bisnis yang adaptif akan menjadi kunci keberhasilan proyek kedai kopi diorama dalam menghadapi tantangan tersebut. Jika dalam evaluasi awal proyek ini dianggap tidak layak, alternatif strategi seperti revisi rencana bisnis, diversifikasi produk, dan kolaborasi dengan mitra bisnis dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kelayakan dan profitabilitas proyek. Kesimpulannya adalah dengan mempertimbangkan hasil analisis keuangan dan faktor-faktor resiko, proyek kedai kopi diorama memiliki prospek yang cerah dan dapat menjadi investasi yang menguntungkan jika dijalankan dengan perencanaan dan manajemen yang tepat. Semoga laporan ini dapat memberikan panduan yang komprehensif dan membantu dalam pengembalian keputusan investasi yang lebih baik. Daftar pustaka. 1. Anwar S. Manajemen Keuangan Teori dan Praktek Jakarta, penerbit Salemba 4. Kedua, Siregar tahun 2019, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio Bandung, penerbit Alfa Beta. Ketiga, Utami S. tahun 2016, Manajemen Rantai Pasok, Teori dan Aplikasi dalam Bisnis, Yogyakarta, penerbit Andi. Keempat, Wibisono D. tahun 2018, Manajemen operasional, proses sistem dan strategi. Saya lanjutkan. Halo, Mbak Eni? Sinyal sepertinya. ya, penerbit Erlangga University Press. Oke. Yang terakhir adalah kita ya. Ini adalah kami, kelompok 8.
Dan ini sekian dari kita ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Alhamdulillah. tugas ini ya. Semoga berkenan dan terima kasih teman-teman untuk Terima kerjasamanya. kasih semua. Ya, Sukses. Assalamualaikum. Selamat Wassalamualaikum warahmatullahi malam. wabarakatuh. nanti kalau